Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah yaitu hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk juga tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan. Teori upah. Yang pertama, teori upah alami atau wajar menurut David Ricardo. Upah yang wajar adalah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jika upah rata-rata terlalu tinggi, barang yang dihasilkan akan mencapai harga tinggi dan dapat berakibat tidak laku dijual. Pada akhirnya, perusahaan tidak mampu bertahan. Sebaliknya, jika upah rata-rata terlalu rendah, berarti membiarkan pekerja hidup miskin atau tidak wajar. Yang kedua, teori upah besi. Menurut Ferdinand Lassalle, upah tenaga kerja yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran di pasar akan tertekan ke bawah. Hal ini disebabkan pengusaha selalu ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya. Sehubungan dengan itu, pihak pekerja seolah-olah menghadapi hukum upah besi yang sukar ditembus. Akhirnya mereka terpaksa menerima ketentuan upah yang rendah, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Menurut Lassalle, untuk menghadapi hukum upah besi tersebut, para pekerja perlu membentuk serikat pekerja yang dapat memperjuangkan kepentingan pekerja. Yang ketiga, teori upah etika. Menurut teori ini, pembayaran upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum merupakan perbuatan yang tidak etis. Upah ideal besarnya harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja beserta keluarganya. Untuk itu, selain upah, tenaga kerja perlu diberi tunjangan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi upah. Yang pertama, tingkat harga. Dalam masyarakat modern yang selalu memakai uang sebagai alat tukar, tingkat upah berhubungan erat dengan tingkat harga. Apabila tingkat harga barang naik, pekerja juga akan menuntut tingkat upah dinaikkan. Yang kedua, produktivitas kerja. Bila tingkat produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah juga rendah. Demikian pula sebaliknya. Di negara-negara maju, tingkat upah yang tinggi lebih disebabkan oleh tingkat produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi. Yang ketiga, struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi dan tingkat perkembangannya berpengaruh terhadap tingkat upah. Misalnya, masih kurangnya industri menyebabkan sedikitnya daya tampung tenaga kerja. Sedangkan mencari kerja sangat banyak, sehingga pekerja mau bekerja dengan tingkat upah yang sangat rendah. Keempat, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah seperti upah minimum juga mempengaruhi tingkat upah. Keharusan membayar biaya kesejahteraan tenaga kerja seperti iuran jam sostek berpengaruh terhadap besarnya upah yang diberikan. Pengertian upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Permenaker Trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap
yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Penetapan upah minimum ditetapkan oleh gubernur sebagai kepala daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Dasar penetapan upah minimum menurut pasal 3 Permenaker Trans adalah kebutuhan hidup layak atau KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jenis upah minimum dalam Permenaker Trans maupun Undang-Undang Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 disebutkan ada 4 jenis upah minimum, yaitu upah minimum provinsi atau UMP, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Upah minimum kabupaten kota atau UMK, yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota. Upah minimum sektoral provinsi atau UMSP, yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Kemudian upah minimum sektoral kabupaten atau kota atau UMSK, yaitu upah yang berlaku untuk sektor tertentu di satu wilayah kabupaten atau kota. Kemudian sistem upah di Indonesia. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya. Upah ini bisa diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan. Upah menurut satuan. Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jaminan barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, persatuan panjang atau persatuan berat. Misalnya, upah pemetik daun teh dihitung per kilo. Upah borongan. Upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya, upah membangun rumah, memperbaiki mobil yang rusak, dan sebagainya. Sistem upah ini juga sering digunakan untuk pekerjaan yang sudah dihitung dengan upah satuan. Kemudian upah sistem mitra usaha. Dalam sistem ini, pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan, melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian, hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditunjukkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja. Kemudian upah sistem bonus. Sistem bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditujukan untuk menstimulasi agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggung jawab, dengan harapan keuntungannya lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka makin besar bonus yang diberikan kepada pekerja. Demikian ulasan mengenai sistem upah. Dalam memberikan upah atau gaji, perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti segala sesuatu mesti dibagi sama rata, melainkan dihubungkan dengan pengorbanan serta penghasilan. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan, bukan? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.